Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Samudra Lestar, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Tengku Muhammad Saputra, MPD MSc. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerjasama untuk membuat video ini. Langsung saja kita beralih ke video presentasi kelompok ini. Saiful Mulyadi dengan NIM 220504031. Selanjutnya Khairuna Ramadina dengan NIM 220504039, Witchkanela Aldrina dengan NIM 220504041, dan Khairani Rahmadini dengan NIM 220504050. Latar belakang Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis di negara kita. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber dari segala sumber hukum. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. 5. Mengandung norma-norma yang diterapkan di Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya Pancasila dalam suatu dasar negara adalah mempunyai negara berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia yaitu suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila. Penyelenggaraan negara yang mengamalkan praktik kenegaraan juga harus memiliki sikap Pancasila terhadap kehidupan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu yang pertama, hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperolehi kedudukan sebagai norma dasar hukum yang positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Kedua, hubungan secara material. Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain, sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Simbol setiap sila Pancasila. 1. Simbol bintang terdapat dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbol rantai terdapat dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, simbol pohon beringin, yaitu terdapat dalam sila ketiga,
yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, simbol kepala banteng yang terdapat di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yaitu simbol padi dan kapas terdapat dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Pada bidang politik ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan seperti saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin baik desa maupun negara, dan tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoax atau tidak benar. Kedua, bidang ekonomi. Sila pertama, roda perekonomian digerakkan oleh ekonomi, sosial, dan moral. Sila kedua, ada kehendak keluar dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Sila ketiga, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Sila keempat, kooperasi merupakan sokol guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Sila kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan konsentralisasi untuk mencipta keadilan sosial dan keadilan ekonomi. 3. Bidang sosial budaya. Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi Selo Somerjan dalam Oesman dan Alvin, bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang walaupun lambat seperti yang terjadi di masyarakat pendesaan yang kurang interaksi dengan masyarakat lain. Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. 4. Bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada kegiatan belajar siswa dengan menerapkan sikap nasionalisme yang biasa dilakukan pada hari Senin, yaitu upacara. Dengan adanya upacara, para siswa akan lebih mudah mengenal Pancasila dan Pancasila juga dapat dilaksanakan pada momen tertentu yang tepat, seperti pada peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Kemerdekaan. Bidang pertahanan dan keamanan. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan yang terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan berdasarkan 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Yang ketiga, tugas pokok TNI yaitu terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara dan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Yang keempat, tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kesimpulannya yaitu, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi, kedudukan, hubungan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diimplementasikan ke dalam norma praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga konsistensi dan relevansinya. Demikianlah hasil presentasi video kelompok kami. Dengan mengucapkan hamdalah, maka berakhirlah video presentasi pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.